Bang, yuk. Nggak, lu yang minta podcast lo ya. Ya udah. Aman. Kita Pokoknya opening dulu. podcast kapan aja siap, insya Allah. Asal nggak sakit. No script, no Udah. pertanyaan. Ya, halo Sobat WK dan Tribuners. Kembali lagi dengan saya Nur Mahadi. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu calon Wali Kota Tangerang, Bang Faldo Maldini. Kita akan berbincang sedikit terkait dengan persiapan beliau karena sebentar lagi akan pendaftaran nih Bang. Udah masuk pendaftaran 27 sampai 29. Ya, hari ini udah 27 ya. Ini 27 ya. Bang, bisa disampaikan nih persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk pendaftaran nanti? Ya, kita sih pada prinsipnya telah berkonsolidasi dengan partai politik, dengan relawan, dengan pendukung, dengan seluruh elemen yang telah menyatakan untuk mendukung Faldo Fadlin secara normatif begitu. Tapi yang paling penting adalah pada pendaftaran nanti akan ada kejutan dari Faldo Fadlin. Oke. Kejutannya adalah, yang namanya kejutan nggak boleh dikasih tahu ya. Akan ada kejutan yang akan kami persiapkan, yang akan kami persembahkan untuk masyarakat Kota Tangerang, dan itu akan menjadi simbol dari basis pergerakan dan perjuangan kami untuk memimpin kota ini 5 tahun ke depan. Siap. Gak boleh di-spill nih Bang. Namanya juga kejutan. Oke, siap. Cek kesehatan nih bentar lagi. Setelah pendaftaran kan cek kesehatan. Sudah disiapkan juga berarti? Sebenarnya Faldo Fadlin dua-duanya udah cek kesehatan sebelum pendaftaran gitu. Jadi kami berdua memang mengecek banyak persiapan kami memang sudah tes untuk psikologi, rohani, jasmani. Sebenarnya kita berdua sih sudah aman. Tapi nanti pastinya setelah pendaftaran kan memang ada mekanisme cek kesehatan lagi nih. Jadi ya yang paling sering saya lakukan sekarang biar kesehatan saya sehat adalah saya nyetir sendiri Bang. Ya, jadi belakangan saya menjelang 2 minggu, 3 minggu terakhir saya sering nyetir sendiri. Biar aktivitas terus. Ya, biar katanya kalau saya nyetir sendiri itu pikiran jalan terus gitu. Jadi biar tidak pikun untuk memimpin kota. Aduh. Tidak terlalu pikun bahkan. Siap. Oke Bang, sedikit. Bang ini kan berangkat dari kaum muda gitu kan. Muda banget lah Faldo Fadlin ini gitu. 17 tahun lah. Kali 2 tapi. Iya, siap. Nah itu, apa sih yang akan Abang tawarkan untuk Gen Z di Kota Tangerang? Pada prinsipnya sih kita memang tidak ada pemisahan sih sebenarnya. Tapi tentu dengan komposisi masyarakat Tangerang yang lebih banyak kalangan muda yang di usia bawah 40 tahun dan tentunya mereka juga memiliki orang tua yang berharap mereka sebagai anak muda atau anak-anaknya atau keponakannya, cucu-cucunya itu bisa hidup dengan lebih baik gitu. Tentunya hal prioritas pertama kita akan bicara soal produktivitas mereka dalam bekerja. Baik. Tentunya isu tentang penciptaan lapangan kerja baru, soal bagaimana membuat mereka tidak menjadi pengangguran, terus bagaimana caranya mereka bisa hidup dengan baik dengan penghasilan lebih banyak dibanding pengeluaran di kota ini, itu jadi prioritas kami. Jadi secara garis besar kami di alat peraga sudah bilang gitu bahwa pengangguran 0% di Kota Tangerang untuk usia produktif. Usia berapa? Itu usia 18 sampai 35 tahun. Jadi memang isu terkait lapangan kerja menjadi prioritas kami. Ada lagi nanti soal hunian yang murah dan terjangkau, soal bagaimana mereka bisa menyalurkan hobi, minat, bakat, passion dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya itu semua juga berlaku di semua kelompok umur gitu. Jadi dalam artian soal lapangan kerja, soal hunian, soal bagaimana mereka menjalani kehidupan dengan lebih nyaman, happy di Kota Tangerang menjadi prioritas kami sebenarnya. Oke, baik. Terkait isu pengangguran kan Kota Tangerang ini cukup banyak Bang. Berdasarkan data ini pengangguran cukup banyak di Kota Tangerang. Apa sih yang akan ditawarkan? Maksudnya yang penawaran pasti terhadap para Gen Z ini bahwa kalian itu bakal dapat kerja gitu? Ya sebenarnya dengan semangat kami adalah gerak cepat dan kerja tuntas. Intinya kita ingin membuka setiap kesempatan dan peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman muda ini. Tentunya dengan catatan kita akan memulai dengan yang mereka pengen jadi apa gitu. Jangan sampai mereka pengen jadi pengusaha, kita kasih obatnya mereka jadi profesional. Ternyata mereka pengen jadi akademisi, kita paksa jadi ustadz. Kan nggak bisa. Nah sebenarnya Faldo dan Fadlin adalah 2 kandidat yang hobinya itu ngobrol dan nanyain gitu, maunya apa gitu loh. Karena kalau seandainya kita tidak tahu keinginan teman-teman muda ini, kan kesalahannya seringkali teman muda ini treatmentnya dianggap sama rata gitu loh Mas. Padahal kan nggak begitu. Mereka punya aspirasi, mereka punya mimpi, mereka punya cita-cita. Yang bisa jadi di antara mereka nggak sama gitu. Jadi membuat satu platform nantinya, ya tentunya yang udah ada sekarang seperti BLK pasti direvitalisasi soal anggarannya, soal
SDM-nya, soal sarana prasarananya. Belum lagi kami juga memiliki cita-cita untuk membuat lembaga pelatihan kerja di tiap kecamatan. Nah, nanti prosesnya nanti pada akhirnya mereka akan tersertifikasi untuk memasuki dunia kerja. Ini untuk yang pengen jadi orang yang bekerja. Kalau untuk yang pengen bisnis, kami berdua kan sebenarnya latar belakangnya juga bisnismen. Fadlin juga bisnismen gitu kan. Jadi kita pengen teman-teman itu kalau seandainya pengen ada modal usaha, ya kita rapiin dulu nih. Dia punya bisnis plan-nya. Jangan sampai pas ketemu Valdo Fadlin gemeter. Karena orang yang punya uang juga butuh orang yang bekerja. Dan untuk jadi bisnismen, untuk muter duitnya. Yang orang pengen bisnis, butuh orang punya uang untuk investasi. Dua ini kan nggak sering ketemu. Nah, inilah yang menjadi prioritas kita. Tentunya nanti Dinas Tenaga Kerja kita, terus dengan kelihayan Mas Fadlin dan kami untuk melihat peluang-peluang bisnis yang potensial tentunya akan menjadi prioritas kita gitu. Baik, sebelumnya juga ada konfirmasi atau statement yang dikeluarkan oleh Bang Valdo soal akan jalan Polris itu yang flyover Polris itu akan dibangun untuk mengurai kemacetan. Artinya pembangunan ini juga menjadi fokus juga di Valdo Fadlin ini. Kami pastikan pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas kami karena itu juga sesuai dengan LPJPD kan. Jadi kita ingin jalanan itu di Tangerang tuh mantep lah pokoknya gitu. Jangan sampai ya soal kemacetan, soal bagaimana infrastruktur jalan, trotoar dan lain-lain itu juga tidak diurus gitu. Jadi kami berdua itu pengen bekerja gitu. Flyover, underpass, ide A, B, C, D itu bisa tereksekusi kalau dikerjain gitu. Bagi kami kalau 1 tahun ya misalnya kota ini tidak dikelola itu mungkin ya masalah anggaran lah Mas, masalah SDM. Tapi kalau 5 tahun mungkin ya masalahnya tidak dikerjakan ya. Mungkin 5 tahun itu adalah sebuah ya kelupaan atau ya nggak masuk dalam prioritas. Tapi kalau 10 tahun ini kota nggak diurusin, berarti itu udah pembiaran. Nah, jadi jangan sampai kota Tangerang ini menjadi kota autopilot, di mana masyarakatnya nggak tahu Pemkotnya ngapain dan nggak pernah disapa, dicuekin sama Pemkotnya gitu. Makanya kami juga naruh nomor handphone di baliho, itu nomor handphone saya pribadi. Kalaupun nggak kebalas, saya pastikan saya lagi kerja, lagi ketemu warga, lagi rapat dan sebagainya gitu. Jadi ya flyover, trotoar, wah banyak banget Mas yang harus diberesin Mas. Mudah-mudahan beres dan kami yakin 5 tahun beres. Ya, Bang sedikit nih. Ini kan Abang tahu sendiri, Abang kan melawan petahana begitu, yang memiliki basis suara yang cukup kuat di beberapa kecamatan di sekota Tangerang. Apa sih strategi yang akan Abang lakukan untuk memenangkan Pilkada 2024 ini? Ya menemui masyarakat sebanyak-banyaknya lah, dan itu telah kami lakukan. Jadi ya kami memang menyadari menghadapi petahana yang telah lama ya, yang 10 tahun tadi ya, untuk bekerja di sini atau bahkan lebih lama Pak Sarudin. Saya menghormati Pak Sarudin, saya menghormati Pak Mariono juga, tapi dalam derajat tertentu kita bukan kandidat yang datang untuk meramaikan doang. Kita menawarkan gagasan baru, fresh, sebanyak-banyak mungkin masyarakat yang kita temui, sekuat-kuatnya tim yang akan kita bentuk, dan seserius-seriusnya kita untuk melakukan kampanye program dan gagasan tawaran yang akan menjadi alternatif atau bahkan menjadi pilihan agar kota ini nggak stagnan, nggak gini-gini aja, nggak sama-sama aja, ya kan? Karena kita pengen berubah ini kotanya. Oke, artinya dengan cara belusukan tadi untuk mendapatkan hati dari masyarakat. Tim dan harapan gagasan agar kota ini nggak sama-sama aja. Siap. Oke Bang, Mas Gibran Rakabuming Raka dan Pak Zulkifli Hasan secara terang-terangan mendukung Abang. Bagaimana tanggapan? Pak Prabowo juga. Pak Prabowo kurang apa di tag? Nah, gimana? Ya kan, Mas Kaisang juga. Ya, alhamdulillah semakin banyak dukungan dan kami kira kehadiran kami di sini juga sebuah sebuah upaya ya agar ruang untuk Mas Gibran sudah jadi wapres toh. Gitu kan, mudah-mudahan nanti akan ada banyak wali kota baru yang fresh ya, relatif muda usianya sehingga bisa memberikan warna baru dalam pemerintahan Republik kita ke depan. Baik, oke, sekian Tribuners dan Sobat WK, sampai bertemu di podcast kami selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum.